Pada part ke-189 diambil dari Light Novel bab 425 sampai dengan 426, negosiasi kesepakatan dan balas dendam. Ah! Oh! Para bangsawan dan pedagang non-pejuang berteriak secara refleks. Mereka salah mengira Lata telah menyerang Jin. Dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk memahami situasinya bahkan ketika mereka melihat jari Lata yang terpotong di tanah. Apa maksudnya ini, Lata Prot? Ini adalah taman pedang. Para ksatria penjaga, pedang mereka mengarah ke leher Lata, berkedip. Meski 10 pedang menempel di lehernya, para ksatria penjaga merasakan satu hal. Jika Lata memutuskan, dia bisa dengan mudah menjauhkan pedang mereka dan bergerak bebas. Pemimpin Legiun Phantom lebih berbahaya daripada rumor yang beredar. Dia bisa membuat kita kewalahan bahkan dengan jari yang terputus. Dia baru saja memotong jarinya sendiri. Tapi apa yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk menyerang pembawa bendera ke-12? Para ksatria penjaga yang berpikir demikian menggelengkan kepala mereka dalam hati. Sepertinya tidak ada hal penting yang terjadi. Pembawa bendera ke-12 juga bukan monster biasa. Aliran darah lengket mengalir dari permukaan yang terpotong. Dan Jin menatapnya tanpa bergerak. Apa artinya ini? In tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia hanya menunggu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia berharap Lata menjelaskan terlebih dahulu alasan tindakannya. Itu sebabnya Jin tidak menghunus pedangnya, meski Lata melakukan gerakan tiba-tiba. Sebaliknya, Jin memancarkan aura yang lebih misterius. Pertama-tama, bobotnya berbeda. Terlepas dari kehebatan bertarungnya, Jin memiliki martabat yang sulit digambarkan. Lata merasa seperti itu. Dia bertanya-tanya mengapa dia terlambat menyadari fakta ini. Jin memiliki sesuatu yang berbeda dari supernovice lain yang dia temui selama ini. Saya mengerti, izinkan saya memperkenalkan diri lagi secara resmi. Saya adalah pemilik Benteng Phantom, pemimpin Korps Tentara Bayaran Legiun Phantom, Lata Prot. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan nada sopannya. Itu adalah reaksi yang wajar karena semua orang pernah mendengar rumor tentang pemimpin Legiun Phantom 1 atau 2 kali. Gambaran yang dimiliki orang biasa tentang pemimpin Legiun Phantom adalah Raja Iblis yang kejam tanpa darah atau air mata. Saya Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12 keluarga Rankandel. Saya datang ke Taman Pedang hari ini untuk meminta maaf atas kekasaran yang saya lakukan di Kastil Kaisar Pedang terakhir kali. Jin melihat jari yang terputus. Jadi itu sebabnya jarimu dipotong? Itu benar. Kehilangan satu jari tidak menyebabkan kerusakan berarti pada kemampuan bela diri Lata. Ini mungkin menjadi masalah bagi prajurit biasa. Tapi tingkat hambatan ini tidak signifikan bagi mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan tertentu. Namun, Lata memotong jarinya sendiri berarti dia bersedia membayar harganya dengan darah. Singkirkan pedangmu. Atas perintah Jin, para ksatria penjaga mencabut pedang yang menempel di leher Lata. Tuan Lata. Ya, tolong bicara. Tidak ada dendam antara Anda dan saya. Jadi, Tuan, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, dan jari Anda tidak ada nilainya bagi saya. Pupil mata Lata bergetar. Namun mereka tidak gemetar karena malu atau terhina. Emosi di matanya tampak lebih dekat dengan kecemasan. Biarpun aku memotong beberapa lagi. Tidak, sungguh, kenapa kamu terus ingin memotong jarimu? Daripada menanyakan pertanyaan itu, Jin memilih jawaban yang berbeda. Sama saja meskipun Anda memotong lengan Anda, bukan jari, Tuan. Sial, seharusnya aku menyiapkan sesuatu yang lain. Bagaimana aku bisa menutupi kesalahanku? Katakan padaku. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Pada saat itu, orang-orang di dalam ruangan saling bertukar pandang. Apakah orang ini benar-benar pemimpin Legiun Phantom?
Semua orang bereaksi seperti itu, dan bahkan para ksatria penjaga yang tidak bisa menunjukkan perasaan mereka, sangat terkejut. Bahkan Jin sendiri merasa bingung. Lata Prot tidak bisa menjadi orang seperti itu. Kenapa dia begitu patuh? Alasan Jin sedikit meremehkan Lata adalah alasan lain. Kepribadian Lata. Dengan kata lain, Jin berperilaku seperti ini karena perlu terlihat mengintimidasi dan menantang ketika berhadapan dengan orang yang kejam. Karena hierarki sangat penting di antara binatang. Dia percaya bahwa penting untuk memperjelas bahwa dia lebih unggul dari Lata. Oleh karena itu, Jin mengharapkan duel lain dalam proses ini. Sebenarnya, duel di Istana Kaisar Pedang berakhir menguntungkan Jin. Namun karena serangan teroris, hasilnya tidak meyakinkan. Kupikir Lata akan menjadi liar dan menyerangku karena sikapku. Dan aku akan menggunakan itu sebagai alasan untuk berduel. Tidak diragukan lagi akan menjadi hasil yang baik jika dia mengalahkan pemimpin Legiun Phantom di depan seluruh keluarga. Kemudian, mereka akan saling mengakui satu sama lain dalam suasana bersahabat. Dan tentu saja, itu akan menunjukkan bahwa dia telah menerima banyak bantuan dari tentara bayaran Phantom Legion. Itulah skenario yang diharapkan Jin untuk pertemuan ini. Jika seperti itu, tidak perlu ada perlawanan. Tidak perlu berduel lagi, dan tidak mengherankan jika Lata menunjukkan sikap tunduk. Kalau dipikir-pikir, Lata tidak berhenti berada di sekitarku selama aku tinggal di Kastil Kaisar Pedang setelah insiden teroris. Saya pikir dia mungkin mencoba bernegosiasi dalam kondisi yang berbeda untuk pembebasan Fei. Mungkinkah dia sedang mencari kesempatan untuk meminta maaf padaku? Tetes. Tetesan darah kental terus berjatuhan dari jari Lata yang terputus ke lantai. Tuan Lata, sejujurnya, kupikir kamu akan menantangku lagi. Aku tidak sebodoh itu. Saat itu aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak mampu melawanmu. Pembawa bendera ke-12. Pada akhirnya, saat Lata mengatakan itu, orang-orang di ruangan itu mulai bergumam. Apa yang dia katakan? Mereka berduel sebelum serangan teroris di Kastil Kaisar Pedang. Dan ada rumor bahwa pembawa bendera ke-12 lebih unggul. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Apakah perbedaannya begitu signifikan hingga pemimpin Legiun Phantom mengatakan itu? Karena banyak seniman bela diri yang menilai keunggulan Jin atas Lata selama duel. Pembawa bendera ke-12 Rankandel, dan pemimpin Legiun Phantom, adalah posisi di mana yang terakhir lebih berbobot. Kalau begitu, Tuan Lata, sepertinya kamu berhutang padaku alih-alih meminta maaf. Apakah kamu ingat? Apakah kamu menyarankan taruhan melalui duel? Apakah tidak ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Sebelum aku membunuhmu, aku akan memintamu menandatangani sumpah darah. Sumpah darah atau apapun, jika kamu menang, aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Jika Anda mengambil nyawa saya atau terlibat dalam tindakan apapun yang mungkin mempermalukan saya saat saya masih bernapas, itu semua adalah tindakan yang adil. Tapi jika aku menang, Lata mengingat percakapan dari duel mereka sebelumnya dan berkata, tentu saja aku ingat. Tuan Lata, Anda harus menjadi lebih kuat dari sekarang untuk memenuhi permintaan saya. Ini bukan waktunya untuk memotong jari Anda. Namun, saya ragu apakah Anda benar-benar orang yang dapat memenuhi permintaan saya. Ksatria penjaga, cepat bawa kepala tim medis ke ruanganku. Ya. Astaga. Kemudian, Jin menggunakan sihir segel penghalang es untuk melindungi jari Lata yang diamputasi sebelum berkata, ikuti aku. Saat mereka meninggalkan ruang tamu dan menuju ke kamar Jin, getaran kuat terjadi di dalam taman pedang. Itu bukanlah fenomena alam seperti gempa bumi. Itu adalah hasil dari seseorang yang menggunakan kekuatan luar biasa. Langit bahkan menjadi gelap karena kegelapan yang tidak menyenangkan. Lata pernah mengalami fenomena serupa ketika Murakan menggunakan kekuatannya di Kastil Kaisar Pedang. Ini adalah naga penjaga. Oh, sepertinya ini sudah dimulai.
kamu tidak perlu khawatir. Lata bertanya-tanya apa yang telah dimulai tetapi menahan diri untuk tidak bertanya. Melihat bahwa itu bukanlah sesuatu yang ingin dibicarakan oleh Jin. Dalam perjalanan menuju kamar, Jin bertanya-tanya mengapa Lata bersikap seperti ini. Saya harap dia tidak tiba-tiba mengubah sikapnya tanpa alasan. Kepala tim medis, yang dipanggil oleh para ksatria penjaga, tiba lebih dulu di ruangan itu. Dia segera menyambungkan kembali jari Lata dan kemudian menghilang secara tiba-tiba. Terima kasih. Cukup dengan pujiannya, langsung saja ke intinya. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Apa yang kamu bicarakan? Lata yang kuingat menyimpan dendam yang besar terhadapku dan merupakan orang yang sangat ceroboh. Itu sebabnya dia menantangku untuk berduel dan hampir mempermalukan dirinya sendiri. Itu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal atas perubahan sikap yang tiba-tiba ini, saya tidak akan menerima harga apapun dari Anda atas kemenangan tersebut. Mata Lata melebar, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan akhirnya berbicara. Aku jatuh cinta pada pria bernama Jin Rankandel. Jin hendak memuntahkan teh yang disajikan Gili padanya. Kau jatuh cinta padaku? Itu bukan alasan yang meyakinkan untuk melakukan semua ini. Hanya untuk hal seperti itu? Mata Jin menyipit, dan dia melanjutkan dengan ekspresi tegas. Ini adalah pertama kalinya kemarahan muncul di wajahnya. Saya pikir para tetua keluarga saya mungkin telah menyewa tentara bayaran Phantom Legion untuk membunuh saya. Jadi, Anda harus mengkompensasi kegagalan Anda dan melaksanakan permintaan itu lagi. Apakah masuk akal bagi Anda untuk mencoba bergabung dengan saya jika Anda melakukan hal seperti itu? Hanya karena jatuh cinta pada seseorang? Jika aku berasal dari keluarga ksatria bergengsi sepertimu. Tapi, Tuan Jin, aku hanyalah tentara bayaran yang hidup dengan pedang. Aku bisa bertindak keji dan tercela, seperti binatang menjijikkan lainnya. Terutama di saat seperti ini. Di saat seperti ini? Tolong jelaskan. Aku berduel denganmu, Tuan Jin, dan kita melalui serangan teroris di Kastil Kaisar Pedang bersama-sama. Setelah itu, aku tinggal di Kastil Kaisar Pedang selama sekitar 2 minggu. Dan aku mengamati bagaimana situasinya berkembang. Hasilnya, saya sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan apa? Jika tentara bayaran Phantom Legion ingin bertahan hidup, mereka tidak bisa lagi bersikap netral. Sebuah aliansi? Tentara bayaran hantu tidak pernah bersekutu dengan faksi manapun. Kami hanya memiliki kontrak dan klien. Jin Rankandel, aku menantangmu berduel. Pernyataan Lata pada jamuan makan ini tidak hanya bertentangan dengan perkataannya sebelumnya, tetapi juga secara langsung menyangkal nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh tentara bayaran Legiun Phantom. Sebagai organisasi tentara bayaran, hari itu adalah hari istimewa bagi saya. Itu adalah saat saya menyadari kesombongan saya melalui duel kami. Dan serangan teroris memberi saya keyakinan bahwa dinamika perang dan kekuasaan di masa depan akan mengambil bentuk yang sama sekali berbeda dari yang saya tahu. Makhluk iblis. Golem yang hidup. Kapal perang besar dan penyihir yang bisa berubah bentuk. Yang terpenting, kekuatan luar biasa dan kemampuan regeneratif yang ditunjukkan oleh iblis. Seperti yang dikatakan Lata. Serangan teroris yang dilakukan Kinselo hari itu menghancurkan akal sehat sebagian besar orang. Meskipun begitu, keluarga kekaisaran tidak melindungi Hairan setelahnya. Bahkan ketika kelompok gila seperti itu menyerang Kastil Kaisar Pedang. Mereka bertindak seolah-olah Kastil Kaisar Pedang dengan Ron Hairan tidak ada gunanya bagi keluarga kekaisaran. Mungkin mereka melihatnya sebagai peluang bagus untuk mengendalikan Hairan, bukan begitu? Berpikir seperti itu, sepertinya kekuatan Ser Ron masih terlalu besar. Keluarga kekaisaran pasti sudah memiliki persiapannya sendiri. Dan mungkin mereka memutuskan untuk meninggalkan Hairan demi itu. Jika keluarga kekaisaran siap menghadapi situasi seperti itu, maka aku bertanya-tanya bagaimana Rankandel atau Zipline nantinya.
Saya melihat sendiri kekuatan Kinselo. Sejak hari itu, Lata merasakan era baru telah tiba. Dia percaya bahwa era yang memberatkan telah terbuka di mana sulit untuk terus hidup sebagai seniman bela diri atau sekelompok tentara bayaran. Bahkan Ron Hairan diperlakukan tidak perlu. Belum lagi tentara bayaran Phantom Legion. Karena itulah dia menilai harus bijak memilih siapa yang akan mengambil hegemoni di era baru dan menjalin aliansi dengan mereka. Karena itu, aku yakin kamu akan menjadi patriark Rankandel berikutnya. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk berdiri di sisimu, Tuan Jin. Apakah penjelasan ini cukup? Apakah Lata Proch benar-benar memiliki sisi ini? Tentara bayaran Phantom Legion dan pemimpin mereka, Lata Proch. Sebenarnya Jin tidak memiliki pendapat yang baik tentang mereka. Dia diserang oleh Algojo tentara bayaran Phantom Legion, dipimpin oleh Fei. Dan kemudian, saat Lata mengonfrontasinya, Jin merasa keduanya bodoh. Tapi agar Lata memiliki tingkat wawasan seperti itu, sungguh menakjubkan dia melihat situasi dan alur kejadian setelah serangan teroris. Tidak. Tidak mungkin bagi Lata menjadi begitu pintar. Seseorang pasti memberinya informasi atau mengendalikannya. Jin menekan kekagumannya dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Ah, benarkah? Ini adalah penilaian yang sangat bagus. Jin hendak mengatakannya dengan lantang. Siapa itu? Zipley? Kinselo? Tidak. Individu dari kedua kelompok tersebut tidak dapat mendekati Lata. Karena kami semua dikurung di Kastil Kaisar Pedang. Kebanyakan dari mereka telah menjalani penyelidikan intensif selama mereka tinggal di Kastil Kaisar Pedang selama sekitar 2 minggu. Meskipun mereka telah membantu menekan serangan teroris. Keluarga Hairan belum mengetahui adanya keterlibatan Zipley dan Kinselo. Zepirin. Jin tiba-tiba teringat pada wanita yang dianggap sebagai naga iblis. Mungkin dia ada di belakang Lata. Identitas asli Zepirin belum terungkap. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia berafiliasi dengan Zipley atau Kinselo. Tapi itu terlalu berlebihan. Bahkan jika Zepirin mendekati Lata dengan suatu tujuan. Mustahil bagi Lata untuk mengambil sikap tunduk ini. Terlepas dari apakah itu Zepirin atau orang lain. Sepertinya tidak mungkin sosok setinggi Lata akan menjadi pion bagi seseorang dan meninggalkan reputasinya. Pada saat ini, jika Jin menolak Lata dan menyuruhnya pergi, bobot gelar, pemimpin Legiun Hantu, akan segera turun. Bukan hanya beberapa orang yang melihat mereka di ruang resepsi. Tentu saja, tidak akan sulit untuk membuat mereka menutup bibir. Tapi Lata tidak perlu dilindungi jika Jin tidak membentuk aliansi dengannya. Setelah merenung sejenak, Jin menyimpulkan bahwa Lata datang kepadanya atas kemauan dan wawasannya sendiri. Tuan Jin, apa yang kamu pikirkan? Apakah ada yang aneh dalam kata-kataku? Tidak ada yang aneh. Faktanya, kamu telah membaca situasinya dengan terlalu akurat. Dan menurutku sungguh luar biasa kamu bisa menemukan semuanya sendiri. Hahaha. Lata tertawa tulus namun tajam. Ya, itu mungkin tampak begitu dari sudut pandangmu. Adik perempuanku dan aku belum menunjukkan diri kami dengan baik sejauh ini. Tapi, Tuan Jin, aku juga pemimpin kelompok penting. Dan sangat dihormati. Lata melihat ke arah jari telunjuk yang disambungkan kembali dengan sempurna, tidak menunjukkan bekas luka. Tahukah kamu mengapa 500 bawahanku mengikutiku? Itu adalah pertanyaan yang membingungkan. 500 masih jauh dari cukup untuk menunjukkan prestise atau mengulur waktu ketika masalah muncul melawan Taman Pedang. Terlebih lagi, mengingat besarnya jumlah tentara bayaran Phantom Legion. Sepertinya angka tersebut ambigu untuk dibawa dengan maksud untuk mengatakan, terimalah kami sebagai bawahan. Aku tidak tahu. Lata menyeringai. Mereka adalah 500 orang yang tidak pernah mundur meskipun aku sudah menguranginya. Apa? Saat aku bilang aku akan memotong jariku sebagai permintaan maaf kepada Tuan Jin.
Orang-orang itu mengikutiku dengan paksa dan berkata mereka juga akan menawarkan jari mereka padamu, Tuan Jin. Kali ini, pupil mata Jin harus melebar. Apakah ini serius? Tidak ada keraguan di mata Lata. Siapapun yang bertemu dengan tatapan Lata kini bisa merasakan harga dirinya. Awalnya, lebih banyak bawahan yang mengatakan mereka akan ikut denganku. Rankandel mungkin akan salah mengira itu sebagai deklarasi perang jika aku membawa semua orang itu. Lagi pula, orang-orang yang datang bersamaku sangat bersikeras dan tidak mundur. Jadi aku tidak punya pilihan selain membawanya. Jadi, jika aku menyuruh mereka, apakah mereka semua akan memotong jari telunjuknya? Itu benar. Kesetiaan yang aneh. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di tempat lain. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak tega melihatku sendirian kehilangan satu jari pun. Sekarang kamu tahu betapa dihormatinya aku, bukan? Apakah tidak ada cara bagi mereka semua untuk menjaga jari mereka tetap utuh? Itu mungkin saja terjadi jika pembawa bendera ke-12 Rankandel mengizinkannya. Maksudku, bukankah ada cara yang bahkan tidak kamu pikirkan atau coba sejak awal? Jika seseorang berbuat dosa, ia harus menanggung akibatnya. Terlebih lagi jika kau ingin mendekati calon pasanganmu. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bukan manusia melainkan binatang yang hina dan rendah. Ya. Apakah itu menjadi masalah? Sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi Jin hanya menggelengkan kepalanya dan merasakan keheranan. Lalu ia teringat ekspresi anak buah Lata yang dibawa pergi Murakan. Mereka semua tampak memiliki wajah tanpa ekspresi. Meskipun mereka akan kehilangan sebagian tubuhnya, sama seperti tuan mereka. Sepertinya kamu bukan orang yang jujur, Lata Proch. Jika semua yang dikatakan Lata benar, maka dia adalah pemimpin yang luar biasa. Terlepas dari betapa hebatnya kemampuan bertarung Lata. Bukanlah hal yang mudah untuk sepenuhnya mengendalikan tentara bayaran Phantom Legion di usia yang begitu muda. Saya punya satu pertanyaan lagi, Tuan Lata. Apa itu? Mengapa kamu bersikap begitu tercela di ruang perjamuan Kastil Kaisar Pedang? Jin merasa Lata saat ini dan Lata dulu adalah orang yang sangat berbeda. Saya kompeten dan pemimpin yang hebat dalam banyak situasi, namun terkadang aspek kepribadian saya yang tidak sempurna terlihat. Seperti ketika satu-satunya anggota keluarga saya, kerabat saya, disandera. Adik perempuanmu diperlakukan dengan cukup baik sesuai dengan perjanjian yang paling ketat terhadap tawanan perang. Ya, aku menghargai perlakuannya. Tapi karena dia adalah gadis yang tangguh. Aku tidak keberatan jika mereka memperlakukannya sampai membuatnya tetap hidup. Dan selain itu, ini juga bisa terjadi ketika aku kehilangan salah satu bawahanku yang paling berharga. Jin ingat hari ketika Fei menyerangnya. Bukankah dia dipanggil Grimol? Dia adalah satu-satunya di antara para pembunuh tentara bayaran Phantom Legion yang telah membuatnya kewalahan. Dia menggunakan pedang jauh lebih baik daripada pedang Fei. Saya mengirimnya tanpa banyak rasa sakit. Dia bersedia mengorbankan dirinya sampai akhir untuk menyelamatkan Fei Proch. Aku selalu bertanya-tanya seperti apa akhir hidupnya. Tapi dia memiliki kematian yang terhormat sebagai tentara bayaran. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi Grimol lebih cocok menjadi seorang ksatria daripada seorang pembunuh. Lata memejamkan mata dan tampak meratapi Grimol sejenak. Melihat ke belakang, kesombonganku sendirilah yang membawa konsekuensi karena aku meremehkanmu, Tuan Jin. Seharusnya aku tidak menerima komisi itu sejak awal, atau jika aku melakukannya, aku seharusnya mengumpulkan pembunuh terbaik. Jadi, kali ini, aku tidak akan membuat kesalahan apapun dan akan berusaha membuat keputusan terbaik. Tolong bantu aku. Ada rasa ketulusan dalam nada tenangnya. Tentu saja, tampil tulus sekarang bukan berarti dia bisa menarik kembali komentar sembrono yang dia buat sebelumnya. Tapi Jin tahu bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Lata Proch. Tolong bicara.
Jika kamu benar-benar ingin membentuk aliansi denganku, kamu harus menunjukkan kepercayaan kepadaku. Permintaan maaf belaka dan menawarkan tindakan yang tidak berarti tidak akan membuatmu menjadi sekutuku. Akhirnya, Lata tersenyum seolah telah melepaskan pakaian kakunya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang bisa aku tunjukkan padamu? Saya dan tentara bayaran Phantom Legion pertama kali bertemu sebagai target eliminasi dan pembunuh. Mata Lata menyipit mendengar ini. Untuk mengubah hubungan buruk itu menjadi aliansi. Bukankah sebaiknya kamu membawa setidaknya kepala orang yang memerintahkanku untuk dibunuh? Membunuh anggota Dewan Tetua Rankandel. Tidak diragukan lagi, itu adalah salah satu tugas terburuk yang bisa diterima oleh sekelompok pembunuh. Saya tahu alasan mengapa Anda tidak mengambil tindakan sebelum kita berbicara. Seperti tertusuk jarum, Lata menggigil dan tersenyum canggung. Mungkin karena kamu tidak ingin mengambil risiko. Jika kamu membawa kepala para tetua, dan aku tidak menerimamu sebagai sekutu, maka tidak ada jalan untuk kembali. Saya mulai merasakannya lagi. Anda sungguh luar biasa, Tuan. Juga, bahkan jika aku menyambutmu dengan tangan terbuka setelah membawa kepala para tetua itu. Kamu masih ragu apakah pembawa bendera ke-12 dapat melindungi tentara bayaran Legiun Phantom dari pembalasan Rankandel? Jin berdiri dari kursi. Lalu, dia bergerak perlahan ke belakang Lata. Lata tetap duduk dan tidak bisa bangun. Beberapa detik kemudian, tangan Jin menyentuh ringan bahu Lata. Lata merasakan hawa dingin, setelah itu adalah sabit Reaper. Jika kamu benar-benar percaya padaku, jika kamu yakin aku akan menjadi patriark Rankandel, ambillah risiko, Lata Prots. Suara Jin sedingin es, membuat tulang punggungnya merinding. Aku beri waktu seminggu, kata Jin sambil menarik tangannya dari bahu Lata. Dalam jangka waktu itu, bawakan aku kepala orang-orang yang mencoba membunuhku. Jangan membuat kesalahan, aku ingin pekerjaan ini diselesaikan dengan benar. Aku akan bertanggung jawab atas akibatnya. Mengerti? Lata mengangguk dengan berat. Pembawa bendera ke-12, ini adalah kejadian yang tidak terduga. Tentu saja, Lata percaya bahwa Jin pada akhirnya akan menjadi kepala keluarga Rankandel. Namun, dia tidak percaya bahwa Jin memiliki kekuatan yang signifikan dalam diri Rankandel saat ini. Itu sebabnya rencananya adalah menggabungkan kekuatan terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap membantu Jin mendapatkan kekuatan dalam klannya. Tapi sekarang, sebuah situasi telah muncul di mana dia harus menjadi musuh dengan Rankandel yang ada dalam waktu seminggu. Saya berencana untuk bergabung dengan pembawa bendera ke-12, tapi ini benar-benar tidak terduga. Tunjukkan kepercayaan Anda. Saat Lata merenungkan kata-kata Jin baru-baru ini di benaknya, Jin berbicara lagi. Jika batas waktu telah lewat, dan tidak ada kontak dari Anda, saya akan menyimpulkan bahwa Anda telah bersekutu dengan faksi lain, Tuan Lata. Artinya kita akan menjadi musuh lagi. Tolong buatlah pilihan yang bijak.